Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah. Pagi ini kita dapat bertemu lagi meskipun melalui daring dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan selalu demikian. Dan semoga kita maupun keluarga kita, serta saudara-saudara kita penyakit khususnya COVID-19. Baik, pada pertemuan kali ini insya Allah kita akan membahas kisi-kisi terkait dengan PTS penilaian tengah semester. Sebelum kita memulai, kita berdoa dulu, mudah-mudahan dimudahkan apa yang kita lakukan. Berdoa disilakan. Selesai. Oke, alhamdulillah. Baik, kita langsung saja. Di layar ini ada kisi-kisi. Sudah saya share juga di grup Telegram. Jadi yang ingin menyetak di print maksudnya ya disilahkan nanti di download saja di Telegram. Ini butuh kisi-kisi penilaian tengah semester. Salah nih ya, PTS ya. Penilaian tengah semester genap disusun oleh tim guru. Jadi seperti yang lalu-lalu ya. Ini mudah-mudahan kan sudah paham ranah kognitif ini, tapi nanti kita bahas lagi juga sedikit. Ada 4 bab yang akan menjadi penilaian untuk di tengah semester ini. Tapi ringan-ringan saja kok. Ya, terlalu berat. Kita mulai dari bab tentang kemagnetan. Buku paket. Bagian awal. Oke, di situ indikatornya disajikan gambar proses pembuatan magnet. Nah, gambar proses pembuatan magnet itu halaman 14. Ya, 14. 14 dan 15. Ada gambar proses pembuatan magnet. Kalian diminta mengidentifikasi kutub-kutubnya. Oh. Oke, coba saya buka PPT-nya ya. Magnet. Jadi kalian diminta untuk mengidentifikasi kutub-kutubnya. Jadi mana kutub utara, mana kutub selatan. Kan ada 3 cara. Digosok, didekatkan, dan dengan cara elektromagnet. Ya. Dengan cara elektromagnet, dengan cara induksi, dan dengan cara digosok. Oke, saya coba tampilkan. Coba tampilkan share screen-nya ini. Oke. Ini ya, cara membuat magnet. Tampilkan ya PPT-nya ya. Guys. Iya Pak, ada. Oh ya, siapa tahu saya nanti nyerocos terus-terusan. Ternyata nggak tampil. Oke. Membuat magnet dengan cara menggosok. Ini kita bahas sudah, tetapi kita review lagi supaya mengingatkan kalian agar nantinya bisa mudah menjawab soal yang ada di form nanti. Oke, ini dengan cara menggosok.
seperti yang lalu kita bahas. Anggap saja ini utara, biasanya gelap tuh warnanya merah, jadi gelap dia utara, ini selatan. Ketika digosok searah, ya, kalau searah kita bisa tentukan, kalau bolak-balik kita nggak bisa tentukan nanti besinya ini jadi kutub yang sebelah mana. Oke, digosok dari atas ke bawah, diangkat ke atas ke bawah dan seterusnya. Nah, nanti yang bagian atasnya akan menjadi kutub apa? Yuk kita diskusi yuk. Sekalian saya mau mereview. Mudah-mudahan kalian masih ingat. Kalau nggak ingat kan ya kita bahas. Nah, kalau ingat kita skip saja. Yuk, yang atas ini kutub apa? Utara. Ya, diaktifkan dulu mic-nya ya kalau mau menyampaikan. Takutnya nanti sudah teriak-teriak loh, Bapak aja tidak dengar. Jadi diaktifkan dulu mic-nya. Setelah itu nanti dinonaktifkan lagi nggak apa-apa. Atau jika tidak bising di rumah ya nggak apa-apa diaktifkan terus. Tapi kalau bising nanti dinonaktifkan dulu. Oke, ya betul sekali. Ini utara ya. Itu adalah kutub utara yang atas. Karena yang digosok terlebih dahulu adalah kutub utaranya. Oke, betul sekali. Jika ada yang kebingungan ditanyakan ya. Kita review saja ini. Jadi silakan langsung Pak, kenapa dan seterusnya ya langsung ditanyakan. Ini tadi alasannya ya. Yang kedua ini dengan cara elektromagnet. Ini yang kalian praktekkan ya. Alhamdulillah banyak yang berhasil. Ini elektromagnet. Jika yang atas ini positif, yang bawah negatif, dan lilitannya mulai dari bagian luar, maka bagian kepala paku ini jadi kutub apa? Selatan. Iya betul sekali, Sobat. Kutub selatan. Lanjut ya. Jadi kalau ada yang tanya aja saja ya. Kita langsung yang ketiga. Dengan cara induksi didekatkan. Nah, ketika yang atas utara dan selatan, maka pada batang besi yang bagian atas, nah, ini akan menjadi kutub apa? Utara. Iya betul sekali, kutub utara. Oke, lanjut ke kisi berikutnya ya. Disajikan gambar proses pembuatan magnet. Oh sama nih, pembuatan magnet juga. Kalian dapat menentukan kutub-kutubnya dan sifat magnetnya. Oh sifat magnet, sifat kemagnetan bahan. Itu ada di oh ini dia. Nah ini berdasarkan kekuatan mempertahankan sifat magnetnya, suatu magnet berkembang menjadi magnet sementara dan magnet permanen. Jadi ada dua ya. Magnet sementara, magnet yang susunan magnet elementernya mudah kembali, tidak teratur setelah bahan magnetnya dijadikan magnet. Jadi misalnya kalian membuat yang lalu itu paku menjadi magnet, kan paku besar atau ya paku besar menjadi magnet. Nah, tetapi ketika dilepas sumber listriknya, maka dia tidak menjadi magnet lagi. Nah, tetapi ada bahan yang dia bisa memiliki daya tahan relatif lama. Jadi meskipun telah dilepas baterainya, dia masih memiliki sifat kemagnetan. Jadi setelah kalian lepaskan kabel yang menghubungkan ke baterai itu, maka dia masih bisa bersifat magnet. Namanya magnet permanen. Ada magnet sementara. Nah, magnet permanen ini bahannya itu dari baja. Jadi kalau bahan yang dari baja, misalkan paku baja atau besi baja, maka dia lebih bersifat permanen. Permanen ini maksudnya dia, misalnya ini ya, nah ini, misalnya yang batangnya adalah baja, maka
ketika ini selesai digosok, dia akan lebih lama menjadi magnetnya. Tapi kalau ini besi, maka hanya sesaat saja. Jadi ketika ya mungkin 2-3 hari atau seminggu dah hilang sifat kemagnetannya. Tapi kalau baja dia relatif lama. Makanya dikatakan magnet permanen karena lama, bisa sampai setahun, 2 tahun itu masih bertahan. Tapi kalau besi itu ya paling sebulan. Ya tergantung seberapa besar magnet yang sumbernya ya. Yang ini kan digosok dengan, kalau magnetnya lemah, menggosok dengan magnet lemah ya dia akan jadi lemah. Tapi kalau dengan magnet kuat maka dia akan menjadi magnet kuat juga. Tapi besi cenderung tidak permanen, artinya sementara. Kalau baja itu permanen. Nah, jadi gitu, tergantung bahannya ya. Jadi di kisi tadi itu ditanyakan, kalian diminta mengidentifikasi kutub-kutubnya dan sifat magnetnya. Apakah dia sementara atau permanen. Itu ya. Oke, lanjut lagi. Nomor 3. Kisi-kisi nomor 3. Ini nggak saya tampilkan ya kisi-kisinya. Kalian bisa buka HP atau yang sudah kalian cetak. Karena kalau saya nampilkan PPT, nampilkan kisi-kisi root, takut error nanti. Jadi yang saya tampilkan PPT-nya, tapi ini apa namanya kisi-kisinya kalian bisa simak di Telegram itu yang sudah diunduh. Oke, nomor 3. Disajikan data transformator. Kalian dapat menghitung besar tegangan dan arus. Transformator. Oke, kita cek PPT-nya, transformator. Menghitung besar tegangan. Oh, yang ini ya, berarti. Nah, yang ini. Menghitung besar tegangan dan arusnya. Ya kan tadi ya? Bunyinya ya. Kita cek lagi. Nilai salah satu besar. Mana? Menghitung besar tegangan dan arus. Oh, berarti 2 kalian. Jadi ada menghitung besar tegangan, entah VIP, entah VS ya. Dan arusnya entah IS, entah IP. Berarti yang jelas jumlah lilitannya diketahui. Dan salah satu besaran ini diketahui, entah VIP-nya atau VS-nya dan IS-nya atau IP-nya yang diketahui. Sebagai contoh, ini kita review lagi. Ini misalnya mencari tegangan sekunder. Maka tinggal dikalikan silang. Ya, jadi ketemunya VIP kalian S dibagi NP. Yaitu kalau tegangan sekunder. Kemudian ini mencari arus. Nah, cari arus ini bisa pakai tegangan, bisa pakai lilitan ya, tergantung. Tadi kan di soal itu karena N-nya diketahui, boleh pakai NP per NS, boleh pakai VIP per VS. Karena VIP-nya kan sudah diketahui, sudah kalian hitung tadi entah VIP entah VS-nya. Intinya ini sudah ada nilainya. Jadi boleh pakai ini dan ini atau N dan I. Jadi yang mana yang mudah. Dicari aja angkanya nanti ya. Kalau V-nya itu ketemunya angkanya bagus ya pakai V saja ngitungnya supaya mudah. Atau N-nya bagus ya bilangan bulat dan mudah dihitung gitu intinya. Ini kalau I. Tapi yang diingat ya, jika persamaan ini ya, persamaan ini kan yang primer di atas untuk tegangan dan lilitan. Tapi untuk arus, itu yang di atas adalah yang sekunder. Jadi kebalikannya. Jadi kalau yang V dan N itu primernya di atas, kalau yang I itu S-nya yang di atas. Oke, lanjut kita bahas nih. Jadi IS per IP. Karena yang ditanya adalah IP, maka VS kali IS dibagi VIP. Ya, oke. Ada yang mau tanyakan dulu? Ini soalnya nanti seperti ini ya, mirip seperti ini. Gini ya, kalau ini miliampere, boleh saja kalian ubah ke ampere. Tapi tergantung karena ini kan pilihan ganda ya, pilihan ganda. Pilihan ganda jadi harus menyesuaikan dengan opsi jawabannya. Jika opsi jawabannya tetap miliampere, ya nggak usah dirubah.
Tapi jika opsinya ampere ya dirubah. Jadi ke ampere itu ya dibagi 1000. Oke, kita lanjut ya. Kisi berikutnya. Bentar ya. Ada iklan dulu bentar. Oke, maaf ya, kita lanjut lagi. Ada iklan. Oke, sampai di indikator ketiga, insya Allah bisa. Dan C3 hanya menentukan aja. Jadi sudah ada angkanya, kalian tinggal ngitung, udah ketemu jawabannya gitu aja nih. Karena C3. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Disajikan data mengenai efisiensi transformator. Oh, efisiensi ya. Kalian diminta menentukan di salah satu besaran pada efisiensi transformator. Oke, kita bahas lah. Efisiensi itu yang ini ya. Efisiensi. Nah, cuman ini aja persamaannya sih. Wih, jika yang diketahui dayanya, oh ya, jika yang diketahui dayanya, ini mudah ya, langsung saja. Tapi jika diketahui VS, IS, VP, IP, nah ini dihitung dulu ya, baru ke efisiensi. Ya mudah-mudahan nanti di soalnya itu cuman daya sekunder, daya primer. Gitu ya.
kita coba ke prakteknya nih, contoh soalnya. Nah ini. Nah ini kan pakai, daya ya, daya primer dan sekunder. Berapakah efisiensinya? Ya udah tinggal daya sekunder dibagi daya primer kali 100% ini ya. Ini ya sekunder di atas, primer di bawah. Jadi dimasukkan 180 per 200 kali 100 ini 90%. Udah. Kalau yang ini, nah tadi karena di kisi-kisi itu salah satu besaran, jadi bisa saja yang ditanya itu adalah daya sekundernya atau daya primernya. Jadi tidak mesti yang ditanya adalah efisiensinya ya, karena tadi salah satu besaran. Jadi salah satu besaran ya bisa bisa efisiensinya, bisa daya primernya ataupun daya sekundernya, tergantung. Nah jika yang ditanya adalah daya sekundernya, maka ini dikali ini ya berarti karena kan silang kan. Efisiensi dikali daya primer dibagi 100%. Nah, 180 watt. Dari 300 watt menjadi 180 watt. Gitu ya. Step down. Oke, begitu. Mudah insya Allah. Kita lanjut ke kisi berikutnya. Jika ada yang ditanyakan, tanyakan ya. Sudah berapa orang ini? Cek 36. Kita lanjut. Nomor 5. Disisikan data terkait posisi kompas terhadap bumi. Sudah menentukan jenis sudut yang dibentuk oleh bidang kompas terhadap bumi. Ini ya sudut ya. Itu kan ada 2 ya kompas mana ya gambarnya. Nah ini dia. Nah ini kan ada namanya deklinasi, ada namanya inklinasi. Deklinasi terhadap garis vertikal, inklinasi terhadap garis horizontal. Ya, mudah saja ini nanti. Kalau gambarnya ini berarti deklinasi. Kalau tapi nggak ada gambar ya tadi ya isinya. Bukan disajikan gambar kan? Sajikan data. Oh, data saja. Jadi ada keterangan gitu ya terkait kompas dan bumi. Jadi jika dia apa namanya vertikal terhadap bumi, maka deklinasi. Jika horizontal terhadap bumi, nah, ini yang di daerah kutub ya. Kalau ini yang di tempat kita ini. Karena tidak tepat ya kan, nah ini tidak tepat di utara tapi melenceng sedikit. Nah itu deklinasi namanya. Oke itu insya Allah mudah. Kemudian kita lanjut ke per 6. Disajikan ciri-ciri bioteknologi. Bioteknologi bab ke berikutnya halaman 52 mulainya ya. Oke, kalian diminta mengelompokkan konvensional dan modern. Oh, jadi ada bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Itu ada di halaman oh, nggak ada di sini. Kalian ini apa namanya? Merekap sendiri. Ini kan ada contohnya misalnya bikin tape, bikin yogurt dan seterusnya. Itu dikelompokkan apakah masuk bioteknologi konvensional ataupun bioteknologi modern. Misalkan konvensional itu ya tadi bikin tempe, roti, tape, keju, yogurt itu konvensional. Karena dia cukup menggunakan mikroorganisme yang terdapat di bahan yang mudah dijumpai. Nah, untuk bioteknologi modern, misalnya seperti antibiotik, vaksin. Vaksin ini ada di halaman 74. Mudah-mudahan sudah dibahas dengan Pak Imam ya. Terkait vaksin ini sekarang ramai vaksin nih.
Ya itu. Kalian diminta mengelompokkan saja. Mengelompokkan mana yang termasuk bioteknologi modern, mana yang konvensional. Soal mudah nih. Intinya kalau yang konvensional itu dia memanfaatkan mikroorganisme secara langsung ya, misalnya seperti bakteri, jamur, enzim, itu yang konvensional. Nah, kalau bioteknik modern itu melibatkan prinsip biokimia, molekuler, dan rekayasa genetik. Misalnya menghasilkan organisme atau keturunan yang sesuai. Ya, misalnya seperti apa ya? Kan sekarang nih banyak sudah ini apa namanya? Apa ya yang misalnya alpukat tanpa biji itu ada. Kemudian ya pokoknya mangga yang bijinya kecil tapi manis. Nah, itu kan bioteknologi modern termasuk. Dan seterusnya. Jadi dia menghasilkan keturunan yang sesuai dengan yang dikehendaki si pembuat. Lanjut ke kisi berikutnya, nomor 7. Disajikan beberapa jenis makanan, kalian dapat mengidentifikasi mikroorganisme yang berperan. Beberapa jenis makanan. Oh, dalam pembuatan makanan-makanan tersebut. Oh ya ini tadi ya, tape ada, tempe ada, yogurt ada, keju pun ada. Kecap. Nah, kalian diminta untuk mengidentifikasi mikroorganismenya. Oke, kita mulai dari tape. Tape itu adalah khamir. Khamir Saccharomyces cerevisiae ini. Dia terdapat di ragi di halaman 55 ya, di buku paket itu di halaman 55. Nah, wujud mikroorganismenya itu ada di halaman 56 tuh gambarnya. Jadi singkong bisa menjadi tape. Melalui bantuan mikroorganisme ini Saccharomyces cerevisiae ini kalian diminta mengidentifikasi mikroorganismenya. Ya, pokoknya diingatin untuk tape itu cerevisiae. Terus ada lagi yogurt. Yogurt ya, yogurt mas. Yogurt itu ini banyak ya. Ada beberapa ya. Intinya itu bakteri asam laktat dari susu ya. Misalnya Lactobacillus casei, kemudian Streptococcus thermophilus dan seterusnya. Itu apa namanya? Yang membantu susu bisa menjadi yogurt. Nah, di buku ini ternyata ada nih aktivitas membuat yogurt. Bisa itu dipraktekkan. Oke, lanjut ke keju. Keju itu adalah Lactobacillus bulgaricus biasanya itu. Atau ya yang paling itu Lactobacillus bulgaricus itu ya, bulgaricus bacanya. Itu keju. Jadi tadi sudah ada tape, ada yogurt, ada keju, ada tempe. Nah, kalau dulu itu kalian yang lalu-lalu itu diminta membuat ini. Membuat tempe di lab situ dulu.
dengan menumbuhkan jamur. Jadi yang putih-putih itu ya di halaman 63. Tuh, Rhizopus oryzae. Jadi gambarnya pun ada tuh gambar jamurnya. Jadi kalau yang tadi itu rata-rata bakteri, kalau tempe itu dia memanfaatkan jamur. Kemudian kecap dan seterusnya ya, ada roti dan seterusnya. Tuh kalian ya pokoknya dibuat perincian saja. Jadi misalkan kalau apa tadi? Tapai itu apa? Kemudian tempe itu apa? Nanti diingat-ingat saja itu. Cukup diingat-ingat saja. Lanjut ke nomor 8. Disajikan salah satu jenis jamur pada makanan. Bentar ya, ada iklan lagi nih. Oke, lanjut lagi sampai di mana tadi? Di kisi-kisi nomor 7 ya. Oke, sekarang nomor 8. Disajikan salah satu jenis jamur pada makanan. Oke. Jamur pada makanan ya tadi itu ya tempe itu ada jamurnya itu. Terus sampai itu diminta menjelaskan mengidentifikasi fungsi jamur pada makanan tersebut. Jamur pada makanan. Tadi tempe itu pakai jamur dia. Terus kecap itu juga pakai jamur. Dan bisa menjelaskan peranan ini fungsi jamur. Oh, ya jadi misalnya tadi ya jamur Rhizopus oryzae itu fungsinya ya berarti untuk proses pembuatan tempe gitu ya. Jadi dia fungsinya mengidentifikasi fungsi jamur. Dia menghasilkan benang-benang yang disebut hifa. Gitu ya. Ini prosesnya untuk menghasilkan tempe. Kalau kecap itu jamur jenis Aspergillus. Kalau tadi Rhizopus, kalau kecap jenisnya Aspergillus. Ya, Aspergillus oryzae, Sojae, Wenti, dan seterusnya. Itu jamur juga. Bakteri, alkohol, bakteri, jamur itu berarti dua itu ya. Atau ada lagi yang dijelaskan Pak Imam enggak? Kalau di buku ini cuma dua itu aja tuh, jamur. Atau ini ya,
Di bidang kesehatan, ini tadi makanan ini. Ini makanan apa enggak? Salah satu jenis jamur pada makanan. Oh iya, makanan. Berarti nggak usah kita bahas yang bidang kesehatan ini, antibiotik. Ya berarti makanan itu ya kalau di buku itu cuma ada 2. Terkait dengan kedelai. Terkait dengan kedelai. Sedangkan lainnya ini pakai bakteri semua. Anggur itu bakteri, roti itu juga bakteri. Intinya bakteri kan Saccharomyces. Keju juga bakteri, Bacillus. Itu 2 ini aja kalau di buku. Tapi kalau Pak Imam menjelaskan lebih dari 2 ini, ya berarti kalian ingat-ingat ya, direkap aja. Untuk jamur jenis Rhizopus itu untuk tempe. Kalau Aspergillus itu untuk kecap. Intinya gitu. Nomor 9. Disajikan proses pembuatan makanan. Kalian diminta menjelaskan peran mikroorganisme dalam proses pembuatan makanan. Bentar ya. Ini caranya. Mana tadi ya? Nomor berapa ini? 9. 9. Disajikan proses pembuatan makanan. Itu bisa tempe, bisa roti, keju dan seterusnya ya. Kalian harus menjelaskan peran mikroorganisme. Oh, ya peranannya membuat apa gitu. Kayak tadi kan tempe itu kan menghasilkan apa namanya? HIFA tadi, HIFA. HIFA tadi itu, kemudian selain itu juga nah ini juga jadi menghasilkan jamur tadi bisa menghasilkan enzim protease ini ya yang dapat menguraikan protein yang ada pada kedelai menjadi asam amino. Itu pada tempe. Ya kan? Kalau pada kecap itu menghidrolisis amilo menjadi gula sederhana. Bisa juga protein menjadi asam amino. Jadi untuk kecap itu ada 2 fungsinya ya jamurnya. Dia bisa juga menghidrolisis atau menguraikan dengan bantuan air protein menjadi asam amino. Ini sama mirip fungsinya dengan Rhizopus oryza ini yang ada pada tempe. Tetapi pada kecap itu ada kelebihan lagi, dia bisa menghidrolisis atau menguraikan amilo menjadi gula sederhana. C6H12O6. Kemudian pada roti juga gitu. Intinya apa namanya nanti kalian diminta menjelaskan peran mikroorganisme tersebut. Ya, tadi menghasilkan HIFA tadi, benang-benang tadi. Kalau di kecap dia akan menghasilkan jamurnya akan berkembang. Ya, model kayak tumbuh ya seperti itu. Oke, itu kecap dan tempe yang saya contohkan. Nanti gitu ya, kalau
Misalkan keju ini juga ada di buku dijelasin kok. Jadi nanti keju itu dia memisahkan dan juga mengentalkan protein kasein dalam susu. Nah, nanti jadinya susunya itu semakin kental gitu ya. Dadih istilahnya itu. Nah, itu yang nomor 9. Kalau ada yang didiskusikan ya, kita sambil. Kita lanjut ke kisi nomor 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, bioteknologi 6 soal. Nomor 10. Disajikan data dampak negatif bioteknologi. Dampak negatif tadi saya bacanya. Dampak negatif bioteknologi. Halaman dampak positif ini. Oh, enggak ada. Halaman 81 dampak terhadap lingkungan adanya. Halaman 81 dampak terhadap lingkungan. Jadi misalnya gini, seperti pupuk atau apa ya, ya pupuk lah ya, pupuk itu kan menghasilkan apa itu istilahnya ya, ya intinya itu pupuk itu ketika terurai itu bisa diserap oleh tumbuhan. Nah, tetapi dalam kuantitas tertentu sedikit saja biasanya. Nah, lebihnya itu akan mengalir ke kemana-mana ya. Nah, sebagai contoh tadi itu misalnya mengalir ke kolam gitu, ke kolam. Nah, ketika ke kolam itu menyebabkan cenggondok ataupun tumbuhan-tumbuhan yang ada di situ tuh bisa transgenik jadi istilahnya itu ya. Jadi dia apa ya semakin apa itu namanya istilahnya bertumbuh secara cepat gitu ya. Nah, itu kan juga dampak negatif karena nantinya itu bisa jadi pertumbuhan yang cepat tadi itu bisa menyebabkan makhluk yang ada di kolam tersebut, dalam hal ini misalkan ikan atau jamur atau lumut atau mikroorganisme kecil lainnya itu enggak kebagian cahaya matahari yang cukup. Nah, itu ya, karena tertutup tadi. Dampak negatif, salah satu contoh saja. Lalu sudah dijelaskan dengan Pak Imam. Saya nggak punya PPT-nya. Di buku ada enggak di buku ya? Sambil diberi masukan saya apa yang disampaikan Pak Imam, coba dijabarkan supaya temannya yang lain juga pada tahu. Coba sampai diingatkan Bapak ya. Nah, yang diajarkan Pak Imam saya enggak tahu. Demikian juga sebaliknya mungkin ya. Apa yang saya ajarkan Pak Imam juga enggak tahu. Tapi intinya enggak melenceng dari buku. Paket yang kalian pegang. Itu dia, terhadap lingkungan, terhadap kesehatan juga gitu. Misalnya kedelai transgenik. Nah, kedelai transgenik ini misalnya gini, yang tadi saya sampaikan tadi, apa namanya, alpukat tanpa biji. Kedelai transgenik ini kan misalnya dia menghasilkan kedelai yang ukurannya lebih besar daripada biasanya. Dengan disilang-silangkan gitu menghasilkan ukuran yang lebih besar dari semula. Nah, itu bagi orang-orang yang punya sensitivitas organnya itu sensitif gitu ya. Nah, itu bisa menyebabkan
bisa keracunan, bisa sakit, bisa gangguan tumbuh tumor dan seterusnya ya, macam-macam. Tergantung penyakit dalamnya. Nah, jadi disarankan, ini saya sarankan ya. Bukan saya saja sebenarnya, dokter-dokter juga menyarankan. Jadi memang dianjurkan itu kalau bisa itu yang alami saja. Jadi ada alpukat tanpa biji lah, disarankan tidak untuk dikonsumsi, yang normal-normal saja. Ya alpukat ada bijinya ya dimakan, bijinya dibuang. Ya pokoknya dan seterusnya itulah intinya. Jadi menurut medis itu tidak disarankan. Itu kan untuk menghasilkan. Jadi misalnya gini ya, pabrik itu kadang-kadang dia kan mau ya katakan tadi kita bicara alpukat tanpa biji itu. Sudah ada alpukat tanpa biji itu. Pabrik dia mau produksi misalkan jus lah, namanya jus ya, menghasilkan jus. Nah dia kalau menunggu panennya alpukat itu kan lama dan jumlah buahnya juga terbatas, sehingga kalau dia mau menghasilkan jumlah banyak jus itu dia harus punya banyak sekali tanaman. Nah tetapi dengan transgenik ini dia bisa dengan satu tanaman itu bisa berlipat-lipat kali hasilnya. Jadi kalau misalnya ya yang normal satu tumbuhan itu, satu tanaman itu bisa menghasilkan katakanlah sampai 50 kilo daging alpukat yang bagus ya. Nah dengan transgenik ini bisa sampai 300 kilo, bisa sampai 200 kilo dalam satu pohon. Nah dia tanpa biji, jadi dagingnya banyak gitu. Nah ini yang sebenarnya tidak baik juga untuk kesehatan. Tapi kalau yang normal-normal saja ya aman-aman saja insya Allah. Tapi bagi yang tidak sensitif ya nggak ada masalah juga sih. Cuman ya itu tadi disarankan para ahli gizi itu kalau bisa yang normal-normal saja. Oke lanjut. Mudah-mudahan sudah disampaikan dengan Pak Imam ya. Disajikan data terkait bioteknologi modern. Oh ini modern. Bioteknologi modern ini tadi yang kita bahas tadi ini terhadap lingkungan tadi. Oh kalau tadi terhadap tubuh tadi. Terhadap kesehatan. Nah ini terhadap lingkungan. Ya ini tadi. Ya tanaman transgenik tadi ya terhadap pengembangan tanaman jagung transgenik. Nah jagung ini kan kalau ya sama lah intinya tuh. Kalau yang umum itu kecil, kalau transgenik itu besar, rasanya manis dan seterusnya gitulah. Nah ini dampak terhadap lingkungannya terjadi namanya polusi gen kalau di sini ya. Ya atau bisa merusak plasma nutfah. Itu plasma nutfah itu ya tanaman-tanaman yang kecil itu ya. Sebagai penyokong bagi makhluk hidup lainnya. Karena kan ada rantai makanan di dalam satu ekosistem itu. Tanaman transgenik ini ya, bioteknologi modern ini biasanya itu kan produk-produk unggul ya. Keunggulan lah ceritanya itu bahasanya gitu. Ya karena itu tadi dia tahan hama, dia juga ukurannya lebih besar dan seterusnya. Nah ini bagi lingkungan ya tidak baik. Tadi itu misalnya terjadi penyerbukan silang. Kemudian akibatnya tanaman lokal akan menjadi langka. Nah, yang jagung normal tadi akan menjadi langka. Yang adanya jagung transgenik tadi. Dan langka sehingga mengakibatkan terjadinya penurunan jumlah plasma nutfah. Bagi lingkungan juga bisa menghasilkan hama baru yang lebih kuat. Jadi gini, apa ya contoh sederhananya ya? Misalkan terkait dengan ini ya, evolusi Darwin itu. Jadi misalkan jerapah. Jerapah itu kan mungkin dulunya itu lehernya tidak sepanjang seperti saat ini. Ya kan? Tapi karena jumlah makanan yang dibawa-bawa itu kurang, sehingga dia mau tidak mau harus
mencari makanan di ranting-ranting pohon yang tinggi sehingga jadi panjang. Nah, sama dengan hama. Hama gitu juga. Hama itu atau apalah ya, ya hama lah mudahnya. Hama itu kan kalau yang biasa-biasa itu mungkin kita semprot dengan pestisida, herbisida dan seterusnya itu bisa langsung mati, tetapi lama kelamaan dia akan mutasi juga ya, maksudnya dia mempunyai kekebalan tubuh. Jadi dia akan menghasilkan keturunan-keturunan yang tahan terhadap itu tadi pestisida dan seterusnya, itu dia akan bisa lebih tahan, menghasilkan keturunan yang lebih kuat daripada sebelumnya. Nah ini juga yang terhadap lingkungan. Jadi kalau dia lebih tahan ya lebih berbahaya lagi. Karena kan itu tadi proses dia adaptasi, intinya itu dia adaptasi supaya tidak punah. Misalnya lagi apa ya? Ya pokoknya itulah adaptasi. Oke, lanjut itu nomor 11. Nomor 12. Banyaknya bioteknologi nih. 1 2 3 4 5 6 7. 7 soal. Nanti yang tanah 3 soal. Oke, terakhir yang bioteknologi. Disajikan pernyataan terkait dampak negatif bioteknologi. Menulis dampak negatif dari penerapan bioteknologi bidang lingkungan dan sosial ekonomi. Oh, lingkungan yang tadi sudah, sosial ekonomi belum kita bahas. Oke, kita bahas sekalian. Jadi sosial ekonomi itu maksudnya ya terhadap perekonomian lah ya. Perekonomian yang dampaknya juga berakibat terhadap sosial bermasyarakat. Ya pokoknya ini misalnya ya, ketika bibit unggul ditanam, padi lah yang paling gampang itu padi ya. Padi bibit unggul ditanam, itu kan dia akan tahan terhadap hama ya, karena transgenik tadi ya, dia cenderung tahan terhadap hama, kemudian hasilnya juga besar, bulir-bulirnya itu. Nah, ketika dipanen karena bulirnya besar, kemudian dia tahan hama, sehingga kemungkinan dalam satu tumbuhan itu dia maksudnya tuh gagal menjadi buah itu sedikit gitu. Sehingga nanti hasil panen yang diperoleh itu jadi banyak. Nah, ketika banyak sekali hasilnya, maka di pasaran beras itu akan menumpuk. Nah, menumpuk akibatnya harganya jadi turun karena banyak. Kalau tidak laku kan nanti bisa busuk sehingga harganya turun. Nah, ini yang dimaksud dengan ekonomi, terkait dengan ekonomi. Atau juga ini tadi, nah ini untuk sosialnya, misalnya padi yang transgenik tadi lebih unggul dibandingkan dengan padi lokal ya, padi yang biasa. Ini juga mengakibatkan milik petani yang lokal ini tidak payu, kurang diminatin dibandingkan dengan milik petani lainnya yang menggunakan bibit unggul. Nah, gitu. Ini ada sosialnya juga, akhirnya ada sosial bermasyarakatnya juga. Ya, intinya begitulah terkait dengan perdagangan, intinya ya, persaingan dalam perdagangan penjualan. Itu sosial ekonomi. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai di bioteknologi? Tinggal 8 soal lagi. Ini sudah 12 soal yang kita bahas. Halo, masih pada hadir kan? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke, terima kasih. Cepat pada menyimak terus ketiduran gitu, karena cuacanya nih kayaknya mendukung ini buat rebahan gitu ya. Tiba-tiba hilang. Oke, lanjut lagi ke nomor 13. Sambil jika ada yang ingin ditanyakan, tanyakan ya, dipotong saja, Pak. Saya kebingungan di nomor sekian gitu. Oke. Ini kita bahas semuanya dulu supaya utuh. Oke, nomor 13, sajikan gambar. Oh, ini sudah mulai masuk ke atom ya. Saya matikan dulu slideshow-nya. Kita ganti ke atom.
Atom. Nah, oke. Atom. Apa ini kisi-kisinya bunyinya? Disajikan gambar ikatan atom. Kalian diminta menentukan jumlah elektron yang bersama. Oh, penggunaan bersama elektron. Itu adalah yang... Saya share screen dulu. Nah, ini dia. Oke, penggunaan bersama. Nah, ini ikatan ion ini juga penggunaan bersama sebenarnya. Nah, ini. Ada namanya ikatan ion, namanya ikatan kovalen. Yang kita bahas ikatan kovalennya. Nah, penggunaan ikatan bersama. Oke, yang seperti ini ya. Nah, ini misalnya H. Ini H ya. H dengan H. Di H2. Ini H dengan H. Karena dia menggunakan satu, jadi satu milik ini maksudnya ya. Kan dua. Satu, maka garisnya satu juga seperti ini. Ini satu. Jika dua, nah dua ya. Ini satu juga nih. CL ini satu juga. Ini H satu juga. Nah ini dua nih. O ini dua. Terhadap C juga dua. Jadi rumus bangunnya itu begini ya. Jadi dia menggunakan dua elektron. Karena proton kan dalam. Elektron. Jadi dua elektron. Dua miliknya O, dua miliknya C. Jadi jumlah yang perikatan itu atau penggunaan bersamanya itu dua. Bukan jumlahnya 4 ya, tapi dua. Nah ini tiga. Tiga milik N sebelah, tiga milik N sebelah. Jadi penggunaannya 3, ini 2, yang tadi 1. Oke, itu mudah sekali insya Allah. Sekian gambar, ada gambarnya, udah 2, 3, apa 1 gitu aja ya. Berikutnya 14. Disajikan data suatu unsur. Kalian menentukan konfigurasi elektron. Oh, konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron tuh yang ini. Konfigurasi elektron. Iya. Nah, ini kan. Nah, ini kan. Misalkan kita apa tadi soalnya tadi? Data suatu unsur. Oh ya. Misalnya ini misalnya SE nomor 30 berapa nih? 34. Nah, misalkan SE nomor 34. Maka konfigurasi elektronnya seperti ini ya. 28, 18, 6. DA 28, 18, 18 dan seterusnya. Nah, yang ada kemarin kita bahas cuma ini. Ini aja. Ya. Jadi seperti itu ya. Jadi ada unsur, ada nomor masanya. Kalian diminta buat konfigurasi elektronnya. Tetapi kan ada di pilihan jawaban ya. Jadi tebak aja udah. Oke, lanjut. Isi berikutnya. Udah insya Allah. Disajikan penulisan lambang suatu unsur. Muatan. Lambang suatu unsur. Jumlah muatan ya, oke. Berarti yang ini mungkin. Jumlah muatan. Positif negatif ya. Nah, ini lambang unsurnya. Ini kan lambang unsurnya. Ada A dan Z, ada nomor atom dan nomor massa. Nomor atom, massa. Nah, yang lalu itu saya jelaskan itu begini. Nah, ini untuk menentukan jumlah proton, ya lihat aja nomor atomnya. Untuk menentukan elektron,
Ya sama dengan nomor atomnya juga. Nah, kecuali neutron. Neutron itu lihat dari nomor masanya dikurang dengan protonnya. Kurang dengan nomor atomnya. Nomor massa, nah misalkan ini. Nomor atom 3, nomor massa 6. Jumlah protonnya ya berarti 3. Ya. Tuh, jumlahnya 3 protonnya. Proton. Elektron, neutron, elektron. Neutron 3 semua ini ya. Gitu ya, mudah insya Allah. Lanjut. Disajikan data nomor atom suatu unsur. Nomornya ada, nomor atomnya ada ya. Periode dan golongan. Oh, ini tadi seperti yang sudah kita kerjakan bersama waktu itu. Kalian diminta menentukan periode dan golongan. Nah, ini kan sama valensinya. Kalau di soal nanti enggak. Jadi cuman periode dan golongan saja. Nah, nih. 1, 2, 3, 4. Ya, periodenya 6. Golongan 4A. Itu aja kan? Jadi dibuat dulu konfigurasi elektronnya 82. Nah, buat dulu konfigurasinya, baru tentukan dia di golongan berapa dan periode berapa. Gitu bunyinya. Disajikan data nomor atom. Ya, nomor atom. Berarti kalian konfigurasikan dulu ya. Makanya di sini C4 bunyinya. Karena koneksinya C4 karena kalian ini dulu apa namanya? Konfigurasikan dulu, baru nanti kalian bisa menentukan berapa periodenya, berapa di periode berapa dan di golongan mana berapa gitu ya. Makanya dia C4 ya, menganalisis. Jadi setelah ketemu, jadi kalau menganalisis itu gini, jika langkah pertama kalian salah, maka langkah berikutnya pasti salah. Dia ada 2 langkah kalau C4 itu. Jadi ya kalian buat ininya dulu konfigurasinya. Jika konfigurasinya salah, maka pasti periode dan golongannya juga bisa salah. Itu C4. Kalau C3 cukup sekali saja. Misalnya menentukan konfigurasi saja, nah, sudah selesai. Kalau ini kan jumlah muatan. Nah, jika kalian menentukan protonnya salah, maka semua-muanya jadi salah. Itu C4. Nomor 17. Disajikan gambar struktur kimia suatu senyawa. Struktur kimianya itu begini ya, struktur kimia itu ya begini nih. Struktur kimia. Nah, ini begini nih struktur kimia ya. Ini struktur kimia. Kalau seperti ini ya dimisalkan saja, ini misalkan O. Ini mana ya? Ini biasanya yang gelap-gelap ini C. Yang putih ini biasanya H. Jadi ini C, C-nya 1 ya. CO2. CO2, HCO2 ini bisa. Kalau yang sini CH2 gitu ya. Atau begini juga gitu, ini juga H2O, CO2 dan seterusnya. Ya seperti itu. Jadi kalian diminta untuk rumus kimianya. Nah, rumus kimianya ini tadi ya, rumus kimianya. Nah, ini loh. Nah, rumus bangunnya seperti ini, rumus molekul atau rumus kimianya itu begini. CO2, N2, dan seterusnya. Insyaallah mudah insyaallah. C4. Nah, jadi kalau kalian salah menentukan ya salah nanti menentukan rumus kimianya. Misalkan gini, maksudnya gini. Ketika kalian keliru menentukan apanya ya? C-nya yang kalian anggap 2, ya kan? Jadi C2O itu jadi salah. Karena nanti rumusnya pasti salah. Karena menganalisis itu berarti kan ini dulu dicerna baru menentukan ininya. Dia 2 kali langkah. 2 kali langkah.
Kalau C5 3 kali dia sampai menyimpulkan. Tapi nggak ada soal C5. Lanjut ke 3.9 tentang tanah. Di halaman sebenarnya gini ya, ini sulit untuk mewakili semua soal yang ada. Karena jumlah soalnya kan cuma 20. Jadi per bab itu otomatis ada yang harus ditinggal. Misalnya ya katakanlah yang atom ini tadi. Itu untuk identifikasi sifat kimia, sifat fisikanya nggak masuk di sini. Apalagi yang nggak masuk di sini itu misalnya ya gambar di elektronnya, kenapa bisa lepas elektronnya, ikatan ion itu kan nggak muncul karena ya itu tadi jumlah soalnya sedikit jadi tidak bisa mewakili seluruhnya, tapi nggak apa-apa. Ya lanjut. Disajikan beberapa pernyataan. Kalian dapat mengidentifikasi peran tanah bagi kehidupan. Peran tanah bagi kehidupan. Nah ini di halaman 159. Tempat hidup hewan dan bakteri, kemudian penunjang kesehatan, dan penyedia keperluan manusia, dan seterusnya. Udah nih. Jadi ada beberapa pernyataan, kalian diminta, perhatikan pernyataan berikut, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Manakah pernyataan yang menunjukkan peran tanah bagi kehidupan gitu ya. Itu. Misalnya buat main sepak bola, itu juga peran tanah sebenarnya itu. Kan tubuhnya jadi sehat gitu ya, cuma tidak secara langsung gitu ya. Dengan sepak bola misalnya lapangan sepak bola, nah itu kan berupa lapangan rumput atas tanah. Secara tidak langsung tapi ya bermanfaat juga. Itu yang gambarnya di halaman 160. Yuk lanjut, itu insya Allah mudah ya. Jadi dibaca-baca aja. Bagusnya itu kalian bikin apa ya, resume sedikit yang mana kalian nanti pada saat mau ulangan, misalkan besoknya ulangan, kalian udah punya resume. Oh ini aja yang dipelajari, udah enak. Jadi nggak perlu satu bukuan dibuka halaman ini. Aduh baru pegang bukunya udah ngantuk gitu, yakin pasti. Berikutnya nomor 19. Disajikan beberapa nama organisme. Kalian dapat mengidentifikasi organisme yang berperan terhadap pembentukan pori-pori tanah. Ini PPT-nya saya rubah aja ya karena share screen-nya saya rubah karena saya nggak punya PPT-nya, jadi kita bahas ini aja yang kita. Nah, nomor 19. Jadikan beberapa nama organisme. Kalian dapat mengidentifikasi organisme yang berperan terhadap pembentukan pori-pori. 162. Peran organisme tanah. Iya kan? Oh, nama organisme. Nah, iya. Organisme yang berperan terhadap pembentukan pori-pori tanah ya otomatis cacing. Paling utama ya. Tapi apakah cacing saja? Oh tidak, ternyata banyak organisme lainnya. Lipan, kaki seribu, dan di dalam 171. Atau mungkin ada lagi itu yang bikin lubang di tanah itu seperti tikus tanah, itu kan dia bikin lubang di tanah tuh. Dia bikin pori-pori juga, cuma kegedean pori-porinya. Tapi kan bagus juga buat apa ya? Udara kan bisa masuk di situ. Bagus juga ya, walaupun ada negatifnya ada positifnya juga lah ya. Itu tanah, lipan dan seterusnya lah pokoknya normal hidup yang ada di tanah itu ya. Kita tahu kan cacing, lipan itu biasanya nggak di tanah, dia di bawah apa gitu lipan itu. Kaki seribu juga demikian, dia biasanya di bawah daun dia tinggalnya atau di lembab-lembab lainnya kaki seribu. Semut juga itu ya, bikin pori-pori tanah dia. Kan dia bikin rumahnya di atas tanah ya, bikin gundukan gitu. Kan ada lagunya juga itu, semut itu. Apa ya lupa saya. Yang semut kecil. Apa kabarmu di mana itu kan?
semut juga dan sebagainya dan sebagainya. Insyaallah mudah nanti nih. Pilihan jawabannya enggak mungkin kan misalnya terenggiling misalnya di sini. Gajah kan enggak mungkin kan ya. Mudah lah nanti ditebak insyaallah. Nomor 20 terakhir. Disajikan tabel berupa data jenis tanah dan karakteristiknya. Mana ya? Karakteristik tanah itu di halaman. Nah ini 177 mulainya. Ada batuan, ada udara, ada humus, air, kan? Kalian diminta karakteristiknya. Misalkan humus itu bagaimana? Tanah yang berair itu bagaimana? Tanah yang banyak mineralnya itu bagaimana? Gitu ya. Iya kan ya, kalau banyak ada ion-ionnya berarti gitu kan ya. Kalau mudah insyaallah bisa lah. Ya jadi baca-baca ada tanah batuan. Ya kan itu ya. Apa lagi ya? Tanah yang berair. Tanah yang banyak airnya ini biasanya seperti tanah liat itu ya. Tanah batuan ya biasanya yang banyak batu-batunya itu. Banyak batu kecil. Humus, nah, humus itu yang sudah tertambah oleh makhluk hidup yang terurai oleh dekomposer gitu ya. Terus yang mineral juga gitu, ada ionnya. Karena banyak mengandung mineral. Itu yang lagi heboh tuh tanah di Kongo sana ya. Satu gunung kandungan emasnya tinggi banget. Sampai dicangkul. Mudah-mudahan nanti di Samarinda ada ya. Apa yang beli tanah gitu kan tiba-tiba di dalam tanahnya banyak emasnya. Sugih. Ya, itu demikian pembahasan kisi-kisi kita hari ini. Sudah jam 9.33. Yuk kita diskusi. Dari sekian pembahasan, mungkin ada yang jadi unek-unek kalian. Ya, Sopa nggak tanya Sopa? Yang lalu itu waktu saya menampilkan mana ya? Ya ini ya. Terus saya share screen dulu. Saya lupa kemarin tuh. Ini. Nah, waktu ini ini kan yang saya waktu itu janjikan dapat tambahan nilai PTS tuh. Saya sudah catat di kertas, tapi kertasnya hilang. Siapa aja kemarin itu ya? Bisa dibantu diingatkan? Yang jelas itu 91 itu siapa? Saya lupa nih. Itu siapa namanya itu ya? Itu bisa cek dulu ya. Tapi. Yuk yang merasa menjawab waktu itu. Siapa ya? Aulia ya. Aulia, iya nggak? Restu sekarang. Aduh, saya cek dulu. Makanya saya lupa. Ya, yang merasa menjawab waktu itu proses kerjanya ini, sebutin ya.
Kemarin nggak salah 3 orang Pak yang jawab ini. Itu siapa ya? Dan satu tuh Kristen semua kalau nggak salah. Ya apa sih namanya? File saya. Jumpa nggak salah Pak. Ya, Jumpa namanya yang susah nyebut saya. Ya Jumpa saya ingat itu. Terus siapa lagi ya? Satu cewek Pak. Kuliah. Yang dari listrik kemarin nggak, Pak? Ya ini yang gambar ini. Nih. Tahu Pak, saya lupa Pak. Ya, kemarin dia. 3 orang. Kertas itu sih cari kemana ya Allah. Jumpa saya ingat Jumpa jelas. Terus siapa ya? Aulia lah kalau nggak salah juga ya. Ya itu. Jumpa ada hadir Jumpa ini. Hadir Pak. Jumpa. Siapa saja kemarin Jumpa yang menjelaskan dengan kamu kemarin kan ada 3 orang tuh. Nah itu Pak, saya lupa Pak. Siapa, lupa Pak? Juga kah? Ya Pak. Cocok sudah. Pak ya. Ini nggak hadir jangan-jangan dia ini ya hari ini nih yang menjawab ini. Siapa ya kemarin ya? Katanya itu Aulia gitu. Saya Pak. Siapa? Ayaki dari 910. Ayaki. Oh iya Ayaki. Oke, satu lagi berarti Aulia kalau tidak salah ya. Aulia ada hadir enggak ini? Hadir ya. Kemarin tuh bonusnya tuh 5 ya. 5 apa? Berapa ya? 5 kan seingat saya ya. Siapa tahu saya salah. Aduh. Ya. Jumpa? Ingat. Atau siapa mungkin ingat. Berapa saya janjikan? Kayaknya 5 deh kayaknya. Iya pakainya 5 Pak. Ya, Seingat 5, saya. Ya 5 Pak. Saya khawatir salah saja. Kalau yang semester lalu kan 7. Karena ini lebih mudah saya janjikan 5 waktu itu kalau nggak salah. Yang lalu kan Saupa yang dapat. Oke. Ada yang mau ditanyakan ini kisi-kisi ini dari 20 soal PG, insya Allah mudah lah ya. Gak perlu buka-buka bah Google. Insya Allah sudah kita bahas semua ini. Mudah insya Allah. Misi Pak. Ya. Mau nanya. Mau nanya Pak. Untuk soal konfigurasi elektron, itu kan ada yang jumlah elektronnya itu lebih kayak 100-an gitu kan. Itu untuk aturan kulit ketiga sama kulit keempat itu berapa Pak jumlahnya? Oke, aturannya ya. Ntar saya close dulu nih. Oh ini magnet ya, salah ya. Saya tampilkan dulu. Ada saya bahas nggak di sini kulitnya ya? Di atom ini kayaknya nggak ada deh saya. Ketika maksimal nggak ada saya. Di buku ada di buku. Buku paket halaman iya di saya nggak ada saya bahas ini. Oh iya nggak ada di saya. Oke di buku adanya halaman. Kalau pegang buku kalau nggak punya buku nanti saya jabarkan. Di buku adanya kulit ke-1 sama kulit ke-2 aja Pak. Kulit ke-1 2, kulit ke-2 8. Ada ini halaman 117. Kulit ketiga M simbolnya. Maksimum 18. Kulit keempat N maksimum 32. Itu sebenarnya pakai rumus mana ya? 2N pangkat 2 gitu. Jadi N itu menunjukkan kulitnya, 2 itu ya karena 2 ya minimum 2. 2N pangkat 2 kalau nggak salah itu. 2 Ya, 2N pangkat 2. Nah, jadi 2N pangkat 2 misalkan kulit pertama, jadi N-nya 1 ya, 2 kali 1
2 1 pangkat 2 itu 1, 2 kali 1 2. Kalau yang n-nya 2, 2 pangkat 2 itu 4, dikali 2 jadi 8. Kalau 3 kali 3 pangkat 3 itu 9. 3 pangkat 3. 3 pangkat 2 itu 9. Dikali 2 jadi 18. Jadi gitu perhitungan untuk menentukan jumlah elektron maksimum pada tiap kulit. Kalau di sini sampai 4 saja, tapi bisa aja 5, 6, 7, dan seterusnya ya. Jadi Oke, begitu Pak. juga. Makasih, Pak. Sama-sama. Makasih, Pak. Anissa Syahwa. Oke, lanjut. Siapa lagi? Iya, di buku ini nggak dijelaskan. Dia 2N pangkat 2 dia. Siapa tahu. Yuk, lanjut. Masih ada waktu. 18 menit lagi. Pak, saya kurang mengerti di kisi-kisi nomor 15, Pak. Oke, 15. Disajikan penulisan lambang suatu unsur karena jumlah muatan. Ya, jumlah muatannya Sofa. Jadi muatannya. Oh, gini aja saya tampilin. Saya share screen-nya itu. Ya. Nah, ini aja saya share screen-nya. Apa tadi? Lambang unsur. Ini ada lambang unsur. Kalian diminta menentukan muatannya, ya kan? Ada nomor atomnya, ada nomor masanya. Nah, muatannya itu kan ada 3 saja. Positif, negatif, dan netral. Ya kan? Nah, untuk menentukan muatan positif, muatan positif protonnya dalam hal ini, itu mana ya? Ini saya contohkan. Nah, nih. Untuk menentukan jumlah protonnya, ya tinggal dilihat ini. Ini kebetulan yang saya contohkan Li36 ya, nomor atomnya 3, nomor masanya 6. Jadi nanti mungkin ada soal itu bentuknya begini, Li63. Berapakah jumlah protonnya gitu, atau berapakah jumlah elektronnya, atau berapa jumlah neutronnya, atau bisa juga ditanya ketiga-tiganya. Intinya gitu. Jadi kalian diminta menentukan muatannya. Atau bisa juga 2 yang ditanya, berapakah proton dan neutronnya. Tuh, jadi bukan gambar ini ya. Kalau gambar ini mah enak aja dilihat ini, TK juga bisa. Tapi yang ini, nah yang ini. Nah, bagaimana kalian bisa tahu? Ya ini tadi. Makanya di kisi itu kalau nggak salah, dia C4. Nah, dia C4 karena itu tadi kalian harus menganalisis. Ya, pertama, mana nomor atom, mana nomor massa. Ya kan? Nah, setelah kalian tahu nomor atom dan nomor massanya, baru menentukan, oh nomor atom ini sama dengan jumlah protonnya, sama dengan jumlah elektronnya. Nah, untuk menentukan neutronnya, ya ini nomor massa dikurang dengan nomor atomnya. 6 kurang 3, 3. Kebetulan yang angkanya proton, neutron, elektron 3 semua ya kan. Ini yang merah ini neutron 3, elektron 3, proton 3. Saya nggak ada saya tampilin contoh lainnya ini. Mana ya? Iya nggak ada. Nah misalkan inilah. Ya, ini 77 juga. Nah ini yang beda nih. Karbon C13. Protonnya 6, elektronnya juga 6. Tapi neutronnya apakah 6? Tidak, ya 7 gitu ya. Bagaimana Sobat? Wes oke? Iya, Pak. Makasih banyak ya, Pak. Sama-sama. Ada lagi? Yuk. Yang tanya kisi-kisinya nih, kisi-kisinya. Jadi dia C4. Dikit aja kok C4-nya cuma 3 soal aja. Selebihnya C1, C3. Kalau C1 ini cuma mengingat ya, misalkan disajikan gambar proses pembuatan magnet, karena mengidentifikasi kutub-kutubnya, kan ingat aja. Oh, kalau yang itu kutub utara. Karena cuma mengingat. Kalau C2 itu menjelaskan. Nah, mengidentifikasi jadi menjelaskan. Karena ada 2 pertanyaan nih, kutub-kutubnya dan sifat magnetnya. Jadi menjelaskan. Kalau C3 menentukan. Menentukan tuh di atasnya mengidentifikasi dia. Kalau hitungan itu biasanya sih hitungan menentukan. Tapi kalau di soal
misalkan IPS dan seterusnya, itu bisa juga menentukan, tetapi dia di atas dari mengidentifikasi di atasnya lagi gitu intinya. C1, C2, C3, C4. Oh, ini kurang turun ya. Nah, turunnya di sini dia. Oke. Yuk, ada lagi yuk. Insya Allah bisa nih, 100 nanti nilai di rapat PTS-nya. Amin. Dah. Pak, bisa dijelasin lagi Kak, Pak, yang atomnya, soalnya masih kurang paham saya, Pak. Nela yang atom yang mana, Nela yang bingungnya atom yang kisi nomor berapa? Oh, yang ini ya. Disajikan gambar ikutan atom. Disajikan data suatu unsur. Yang nomor berapa, Nela? Kira-kira yang dibingungkan. Yang nomor 14, Pak. 14, disajikan data suatu unsur dan menentukan konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron, yakin? Benar? Iya, Pak. Oke, konfigurasi elektron itu ada di sini. Nah, ini ya. Kalau di buku paket itu halaman 117. Di buku itu banyak contohnya, malah ada hidrogen, helium, neon, dan seterusnya sampai kripton. Nah, di sini saya ngambilnya yang gede-gede angkanya. Se, Ba, besar. Jadi untuk menentukan konfigurasi elektron, ya tadi ya, kita harus tahu batas maksimum dari tiap kulit dulu. Kulit pertama 2, 8, 18, 32. Berarti kalau kulit kelima itu berapa? 5 kali 5, 25 kali 50 berarti ya. Kulit kelima itu 50 maksimum. 2, 8, 18, 32, 50 dan seterusnya gitu ya. Nah, untuk menentukan konfigurasi elektron ini berarti kulit pertama harus terpenuhi secara maksimum. Nah, tapi jika dia cuma satu ya, misalkan hidrogen, ya satu saja konfigurasinya, cukup satu, nggak usah dua. Tapi ketika tiga, misalkan Li itu kan 3, maka dia tidak boleh 3 langsung di sini, tapi 2 sebelahnya 1. Ya. Jadi karena kulit pertama itu maksimum 2. Nah, misalnya 11. 11 itu apa ya? 11 itu misalkan Na, natrium. Nah, Na berarti bukan 29, tapi 281. Karena kulit kedua maksimum 8, nggak boleh lebih dari 8. Kulit ketiga juga gitu, maksimum 18. Nggak boleh misalkan ini tanggung ini. Atau diisi kurang, misalnya kulit ketiga diisi 8, di sini nanti 8, 8, 8. Nggak boleh juga ya. Misalkan kan ini kurang masih 24 nih, di sini 8, di sini 10, apa enggak boleh. Enggak boleh. Harus dipenuhi batas maksimumnya dulu. Sisanya baru dilempar ke kulit berikutnya. Nah, kulit berikutnya itu juga enggak boleh 9 ya. Kulit terakhir enggak boleh 9. Karena maksimum kulit terakhir itu 8. Jadi misalnya itu apa kemarin kita bahas 8 ya. Lihat sini aja lah. Nah, misalnya itu mana ya, argon. Argon ini kan 18. Kita ambil yang K-nya ini. Potasium tuh. K. Nah, 19 itu kan berarti kalau dikonfigurasikan 2, 8, 9 kan seharusnya kan? Karena 2, 8, dan 9 kan 19 tuh. 2, 8, 9. Nah, nggak boleh 9, harus 8, 1. Jadi harus dipecah. Jadi maksimum itu 8. Valensi itu maksimum 8. Nggak boleh lebih. Jadi elektron terujung itu maksimum 8. Kurang boleh. Maksimum 8. Gitu. Naila. Gimana Naila? Udah mulai paham, Pak. Kalau misalnya yang bagian nomor 2 tuh kayak mana, Pak? Yang dihitung apanya, Pak? 2 mana? Dikisi-kisi apa 2 apa? Yang tadi, Pak, soal yang konfigurasi tadi tuh, Pak. Konfigurasi ada angka 2 ini maksudnya? Iya, Pak.
Terus gimana? Yang dihitung tuh yang bagian A yang 207 atau yang 207 kah atau 82? Oh, yang ini yang 82. Oh, Nomor atomnya. Hmm. Nomor atomnya bukan nomor masanya. Banyak banget kalau nomor masanya mah. Nomor atomnya. Nah, kebetulan di tabel periodik ini angkanya di atas. Jadi agak berbeda. Khusus untuk penulisan itu seperti ini. Tapi kalau tabel periodik itu dia di atas ini angkanya. Nah, ini nomor atomnya dia di atas. Nomor masanya di sini. Ada yang di sini, ada yang di mana gitu. Jadi agak miss. Tapi untuk penulisan di buku tulis atau di buku ini itu seperti ini penulisannya. Jadi yang dipakai yang bawah nomor atomnya. Oke, sip. Yuk, ada lagi? Bagaimana Nela? Udah paham, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk, siapa lagi? Jumpa nggak pengen nanya, Jumpa? Masih ada waktu 8 menit. Belum istirahat. Insya Allah bisa 100 insya Allah. Targetnya berapa persen ya? Ya realistis aja lah ya, 30% lah dari seluruh kalian. Berarti ada 9 orangan lah ya yang dapat PS-nya. Just. Karena kan ini juga lagian, yang ini kan mudah-mudah aja bioteknologi ini. Tadi itu mikroorganismenya, Saccharomyces kah bakterinya, atau jamurnya kah, Rhizopus. Itu aja. Jadi saran saya kalian buat resume di satu kertas APS kosong gitu. Ya. Ini kalian bikin resume. Atau di buku paket lah juga nggak apa-apa sih. Resume. Jadi nanti ketika sebelum hari H lah misalnya ya, malamnya tuh dibaca-baca. Baca kalau sudah resume itu, paling membacanya itu ya setengah jam udah selesai. Nah, kalau kalian bacanya sebukuan ini ya lama. Ya. Dibuat resume sesuai yang diujikan saja. Ini soalnya sudah dibuat dan gak mungkin melenceng dari ini. Oke, yuk ada lagi? Siapa lagi yuk? Ada? Gak ada, yakin gak ada nih? Ini isinya nih. Atom, pokoknya itulah. Udah lah insya Allah. Nanti ya kalau bingung-bingung ya sambil di review lagi nanti rekaman ini dilihat-lihat lagi ya kan. Kalau males baca tinggal dengar aja rekamannya ini sambil tidur-tiduran. Oke ya, dadah insya Allah kita cukupkan ya. Masih ada waktu Pak, saya menit. mau nanya, Pak. Boleh. Ya, silakan. Yang nomor 2, Pak, yang kisi-kisi, Pak. Boleh, Aldo ya. Nomor 2. Proses pembuatan magnet, kalian diminta menentukan dan sifat magnetnya. Oh, sifat magnetnya tadi, Aldo. Dia itu ada yang permanen dan sementara. Kalau kutubnya insya Allah tahu ya. Jadi menentukan kutub-kutubnya. Ini utara selatannya insya Allah tahu. Ini nanti kalau masih bingung ya disimak aja rekaman yang lalu itu yang menentukan kutubnya. Mudah-mudahan ada ya. Ini pertama kutubnya. Nah, yang kedua kan di situ diminta apa tadi itu? Sifat magnetnya apakah sementara, apakah permanen. Nah, nih. Magnet sementara itu biasanya bahannya dari besi. Kalau magnet permanen biasanya bahannya dari baja. Kalau bahan campuran, misalkan besi dan apa gitu dan baja itu biasanya jadi magnet sementara. Besi dan besi dan karbon juga bisa sih. Itu sementara. Pokoknya kalau ada unsur besinya itu cenderung untuk sementara. Tapi jika ada bahan bajanya itu cenderung permanen. Apalagi baja murni. Demikian juga magnet besi murni ya jadi sementara. Gitu aja. Jadi di soal nanti diketahui misalnya
sebuah batang besi akan diubah menjadi magnet. Nah, gitu kan. Oh, besi ya berarti sementara. Sebuah batang baja, oh berarti permanen. Nah, gitu ya. Permanen itu maksudnya tahannya lama banget gitu. Awet. Gitu, Aldo. Yuk, ada lagi? Siapa? Pak, kalau Gimana? kalau cara pembuatan magnet itu bisa mengaruhi sifat magnet juga, Pak? Oh iya, jadi gini. Mana-mana. Nah, ini caranya ini jelas mempengaruhi ya. Misalnya yang paling ini kan digosok. Jadi yang paling kuat di antara 3 ini itu adalah yang ini induksi. Induksi ini lebih kuat ya, dibandingkan dengan menggosok. Tetapi prosesnya lebih lama induksi daripada menggosok. Ini lebih lama prosesnya. Kalau gosok sebentar aja udah jadi magnet ya. Tapi kalau dibandingkan tahan lamanya, tahan lama yang ini. Induksi. Nah yang ini justru malah sementara banget ini. Karena ketika dihilangkan setrumnya, sumber tegangannya, maka dia udah nggak jadi magnet. Karena sementara banget ini. Statusnya ketika ada di aliran listrik saja, DC. Maka dia menjadi magnet. Ketika dilepas, nggak jadi magnet. Gitu ya. Oke, bagus Aldo pertanyaannya. Ada lagi? Yuk, masih ada 2 menit lagi. Sebelum waktu istirahat kalian. Nggak ada ya, insya Allah. Nanti kalau ada pertanyaan bisa di grup Telegram. Nanti siapa tahu ada temannya yang bisa membantu menjawab. Oke, jika tidak ada pertanyaan, kita cukupkan. Insya Allah sampai di sini pertemuan kita, pembahasan kisi-kisi. Mudah-mudahan nilainya bagus semua tanpa harus buka buku atau buka file-file atau buka Google lah ya. Insya Allah, karena ya tadi pembahasan sudah kita uraikan, mudah-mudahan ini targetnya 30%, berarti 90 orang lah ya dapat 100 insya Allah PTS. Mudah kok. 20 soal saja. Oke, sampai di sini sebelum kita akhiri kita tutup dulu dengan doa ya. Berdoa disilakan. Selesai, oke. Untuk pertemuan terakhir itu kan kita sudah masuk bab baru lagi tuh. Nanti setelah PTS itu bab baru lagi. Itu nanti yang masuk adalah Bu Prada insya Allah yang membahas bab terakhir. Tapi nanti pembahasan kisi-kisi untuk PAS insya Allah saya lagi yang bahaskan. Demikian, terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan dilaksanakan. Cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan. Oke? See you, sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, sayonara. Terima kasih. Salam. Salam, Sopa.